Di halte kecil dekat gerbang kampus, langit kelabu, angin meniupkan aroma tanah basah, dan orang-orang berlarian mencari tempat berlindung. Rifda membuka novel kecil dari tasnya, berusaha mengalihkan pikiran dari tugas kuliah yang menumpuk. Saat itulah ia melihat seorang pria berdiri tak jauh dari sana. Kamera tergantung di lehernya, topi hitam menutupi sebagian wajahnya, dan ia sedang sibuk mengambil gambar genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Rifda memperhatikannya, sedikit penasaran. Lelaki itu menyadari tatapannya dan tersenyum ramah. "Hujan itu romantis, ya?" katanya sambil mendekat. "Aku suka suasananya, tapi enggak kalau harus basah-basahan begini," jawab Rifda sambil tersenyum balik. Percakapan ringan mereka berlanjut. Mereka bicara tentang buku, kopi, bahkan film lama yang mereka suka. Hujan yang awalnya deras mulai mereda, tapi mereka tak segera beranjak. Di sana ada kafe kecil, kopinya enak dan gak terlalu ramai, kata pria itu. "Aku Dimas, kalau kamu gak keberatan aku traktir secangkir kopi." Rifda ragu sejenak, lalu mengangguk. Di kafe kecil itulah, di bawah lampu temaram dan bau kopi yang hangat, mereka saling mengenal lebih jauh. Malam itu, bukan hanya hujan yang mereda, tapi juga batas-batas hati yang mulai terbuka. Beberapa bulan setelah menjalin hubungan, Rifda memutuskan memperkenalkan Dimas kepada keluarganya. Ia yakin Dimas adalah sosok yang pantas berdiri di sisinya. Dimas datang ke rumah Rifda dengan kemeja rapi, membawa kue kecil sebagai tanda hormat. Namun, suasana makan malam terasa dingin. Ayah Rifda, seorang dosen senior, tak menyembunyikan kekecewaannya. "Fotografi itu hobi, bukan profesi. Aku ingin anakku punya masa depan yang jelas," katanya dingin. Dimas mencoba menjelaskan bahwa ia sudah bekerja sama dengan beberapa media dan proyek besar, tapi pandangan ayah Rifda tak berubah. Hari itu menggoreskan luka. Sejak pertemuan itu, Rifda sering termenung. Dimas melihat senyum kekasihnya mulai pudar. Hubungan mereka mulai diliputi pertanyaan, apakah cinta saja cukup? Hari-hari berlalu seperti halaman buku yang terus dibalik. Rifda dan Dimas semakin dekat. Mereka sering bertemu, berjalan kaki di taman kota, mengunjungi toko buku antik, dan menghabiskan waktu duduk di bangku trotoar sambil menyeruput kopi panas. Dimas mulai mengabadikan momen mereka lewat kameranya. Ada foto Rifda yang tertawa saat membaca puisi, ada senja di balik siluet mereka, dan tentu saja hujan. Hujan menjadi saksi pertumbuhan cinta mereka. Suatu sore, hujan rintik mengguyur ketika mereka berjalan berdua di bawah satu payung. Jalanan basah dan udara dingin, tapi hati mereka terasa hangat. "Aku gak tahu pasti masa depan kayak gimana," kata Dimas tiba-tiba, suaranya pelan tapi dalam. "Tapi aku tahu, aku pengen kamu jadi bagian dari masa depanku." Rifda menoleh padanya. Matanya basah oleh air hujan atau mungkin oleh rasa yang tak bisa dibendung. Ia mengangguk dan menggenggam tangan Dimas. Sejak hari itu, mereka menjadi sepasang kekasih, dibalut cinta yang sederhana tapi penuh makna. Mereka masih bersama, tapi tidak lagi seperti dulu. Rifda sering menghindar saat Dimas membicarakan masa depan. Ia mulai menyibukkan diri dengan skripsi dan kegiatan kampus. Dimas mengerti, tapi juga merasa tersisih. Pada suatu sore, mereka duduk di bangku taman kampus. Hujan turun ringan, tidak ada canda, tidak ada pelukan, hanya keheningan yang menyakitkan. "Aku cinta kamu, Mas," kata Rifda perlahan, "tapi aku takut kehilangan keluargaku. Aku lelah berjuang sendirian." Dimas memandangi langit mendung. Ia tak berkata apa-apa. Dalam diam, mereka tahu cinta mereka sedang diuji oleh realitas yang kejam. Sejak hari itu, langkah mereka mulai menjauh, tak dengan marah, tapi dengan pasrah. Waktu berlalu, mereka tak lagi saling menghubungi, namun kenangan tetap tinggal, menghuni ruang-ruang sunyi dalam hati. Dimas menggelar pameran foto di galeri kecil. Judulnya, "Kenangan di Bawah Hujan." Rifda datang diam-diam, mengenakan syal yang dulu pernah diberikan Dimas. Ia berdiri di depan salah satu foto mereka berdua di halte, tertawa, dikelilingi rintik hujan. Air matanya jatuh, bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu betapa berharganya masa lalu itu. Dimas melihatnya dari kejauhan. Mereka bertemu sejenak, tak ada pelukan,
hanya tatapan yang saling menguatkan. "Terima kasih karena pernah jadi bagian terindah hidupku," kata Dimas. "Aku akan selalu mengenangmu dengan hujan," jawab Rifdah sambil tersenyum sendu. Beberapa hari kemudian, Putri datang ke kos Rifdah. Di tangannya ada amplop putih. "Dia titip ini sebelum pergi ke bandara," kata Putri. Dalam suratnya, Dimas menulis, "Rifdah, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa terus menggantungkan harapanku saat kamu pun tak bisa menggenggamku sepenuhnya. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena ingin kamu bahagia dengan atau tanpa aku. Terima kasih untuk segala hujan, segala tawa, dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Kamu akan selalu menjadi puisiku yang tak selesai." Rifdah menangis. Ia menggenggam surat itu, seakan berharap bisa memeluk Dimas sekali lagi. Tapi ia tahu, perpisahan ini bukan karena tidak cinta, justru karena cinta yang terlalu dalam, yang akhirnya harus dilepaskan. Waktu terus berjalan. Rifdah menyelesaikan kuliahnya. Ia mulai mengajar dan menulis puisi. Setiap kali hujan turun, ia duduk di kafe kecil itu, memesan kopi favorit Dimas, dan menulis. Hujan sore itu turun pelan. Dari jendela apartemennya, Rifdah melihat rintik membasahi kaca. Ia menutup matanya, membiarkan kenangan datang dan pergi. Tak ada lagi air mata, ia tersenyum kecil, mengenang seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Mungkin cinta mereka tidak berakhir di pelaminan, tapi Dimas yakin, itu bukan cinta yang gagal, itu cinta yang pernah tumbuh, mekar, lalu gugur dengan indah. Seperti hujan yang datang, menghidupkan, lalu pergi. Tapi kenangan tetap tinggal, dan dalam setiap puisi yang ia tulis, Dimas selalu hadir, meski hanya sebagai kenangan di bawah hujan.